Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra SHMH, dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana, di mana mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh mahasiswa-mahasiswi di semester 2. Adapun pencapaian pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa-mahasiswi yang pertama yaitu mampu menguasai dan memahami konsep dan materi hukum pidana dan penerapannya. Yang kedua, mampu menerapkan hukum pidana dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, mampu menggunakan kaedah atau norma pidana dalam meneliti yang relevan dengan hukum pidana. Di dalam pembelajaran hukum pidana, kita merujuk pada RPSOB, yang dimana beberapa materi pembelajarannya diantaranya yang pertama itu pendahuluan terkait gambaran secara umum hukum pidana. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sejarah dan sumber hukum pidana. Kemudian yang ketiga itu azas-azas di dalam hukum pidana. Lalu yang keempat, tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Kemudian yang kelima itu ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab di dalam hukum pidana. Kemudian jenis-jenis pemidanaan. Kemudian yang ketujuh itu ada percobaan di dalam hukum pidana. Kemudian yang ke-8 itu ada penyertaan di dalam hukum pidana. Dan yang ke-9 ada alasan pemaaf dan alasan pembenar di dalam hukum pidana. Kemudian ada perbarengan dalam hukum pidana, dan yang terakhir ada pengulangan tindak pidana. Dari keseluruhan itu kita di pertemuan ke-8 itu melakukan ujian tengah semester. Lalu di pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Jadi semua kita ada 16 pertemuan, dan di pertemuan ke-4 itu kita mengadakan kuis. Dan selain itu kita juga menerapkan atau memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa, yang dimana tugasnya itu dikumpul melalui Google Form dan Google Drive, sehingga mudah untuk saya memeriksa, dan adik-adik mahasiswa juga mudah di dalam mengumpulkan tugas. Untuk ujian tengah semester, kuis, dan ujian akhir semester itu juga kita laksanakan secara luring di kelas. Baiklah, selanjutnya akan kita lihat video pembelajaran di kelas mata pelajaran atau mata kuliah hukum pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Hari ini sebelum kita mulai perkuliahan bagaimana mestinya, ada baiknya kita berdoa sejenak untuk mendapatkan lengkap dari masyarakat. Silakan berdoa sejenak menduduki masing-masing. Pertemuan dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, di dalam pembahasan hukum pidana itu mungkin sudah saya bagikan kemarin RPSOB. Di dalam pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kesalahan di dalam hukum pidana, ya, kesalahan di dalam hukum pidana. Adik-adik, saya yakin paham dan tahu apa itu salah. Kadang kita pun yang namanya manusia sering berbuat salah, ya kan? Nah, kesalahan yang ada di dalam hukum pidana itu sama seperti yang sudah kita jalani selama ini, ya. Tetapi di dalam hukum pidana kesalahan ada dibagi beberapa poin. Yang pertama itu kesalahan yang dimaksud adalah yang pertama sengaja, atau dalam bahasa pidana itu dolus. Contoh dari sengaja itu seperti apa? Misalnya, saya datang ke Alex, sengaja, sengaja.
itu contoh dari yang namanya sengaja sedikit. Kalau laki-laki lebih keras lagi. Lalu yang kedua ada yang namanya kelalaian atau lupa. Kelalaian atau lupa, contoh singkatnya misalnya kita lagi mengendarai mobil, ya, sampai di simpang lampu merah, kita mungkin lagi pegang handphone atau lagi berbicara dengan orang yang di samping, nggak tahu mobil di depan itu udah berhenti, kita masih jalan. Yang terjadi apa? Wah, tabrak belakang mobil orang. Salah, itu contoh kecil dari belakang. Ya. Lalu yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang dapat dipertanggungjawabkan ini misalnya orang dengan gangguan kejiwaan, bisa nggak kita pertanggungjawabkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak sadar. Dia tidak tahu apa siapa dia, tidak tahu dia. Misalnya, saya kasih contoh aja, saya nggak pernah kasih contoh sama cewek yang cowok. Saya kasih contoh misalnya, saya tanya siapa nama kamu? Gini. Ya kan? Di mana tinggalnya? Di sini katanya. Masa di kampus dia tinggal? Ya, contoh. Jadi orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak dapat diminta pertanggungjawab. Itu ada di pasal 44 KUHP, ya, mungkin bisa dicatat. Lalu selanjutnya ini yang sudah kita bahas, ya, dengan sengaja, ya, ini ada pasal-pasal yang di dalam hukum pidana yang ada di dalam KUHP. Ini masih KUHP yang lama, ya, karena KUHP yang baru berlaku itu tahun depan, di tahun 2026. Jadi kita ini masih membahas KUHP yang lama. Yaitu yang pertama pada pasal 338 melakukan yang namanya pembunuhan. Memang udah ada niat. Makanya di sini saya buat dengan sengaja melakukan pembunuhan. Jadi yang kedua bahwa ada pasal 220. Itu keterangannya memang saya buat mengetahui bahwa laporan palsu. Dia tahu bahwa yang dia lapor itu tidak benar, mengada-ngada. Nah, ini termasuk ke dalam pasal 220. Nah, selanjutnya juga tentang di pasal 164 ada laporan tentang pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana. Ada pasal 164. Misalnya ini mau melakukan apa ya, penganiayaan dengan teman kosnya, nggak suka kan, karena teman kosnya sering bicarain dia atau juli sama dia, nggak suka nih, buatlah pemufakatan jahat untuk menjahati temannya itu. Jadi dia kena lagi nih pasal 164. Lalu adik-adik sekalian, kita mahasiswa hukum yang belajar hukum di setiap harinya, kita seharusnya bisa sedikit banyaknya menghafal pasal-pasal tersebut. Ya, contoh yang enak dihafal. Misal pasal 362. Itu nggak jauh-jauh, 362, 363 itu tentang pencurian. Pencurian saat pagi hari, malam hari. Itu pasal tentang pencurian. 378 tentang penipuan. Bahkan pasal 378 ini saya ingat pernah ada musisi yang bawa ke dalam lirik lagu. 378. Ya. Kalau kami dulu waktu kuliah S1, plat mobil Rusen demi apa? Ada plat mobil Rusen 285. Kami cari kita pasti. Kalau plat yang 4 biasanya anak perdata yang hafal. Ya. Kalau pasal-pasal di perdata kan banyak ya, ribuan. Kalau pidana biasanya yang 3 digit yang demi hafal. Lalu ada adik sekalian, ini
juga seperti yang tadi saya jelaskan, ada 263 tentang pemalsuan surat, lalu tentang percobaan di pasal 53 dan seterusnya. Ya, pembunuhan berencana juga seperti itu. Kalau yang namanya pembunuhan berencana, otomatis ada niat dari pelakunya. Itu yang membedakan dia dengan pembunuhan biasa. Ada niat, ya. Ada rencana di awal untuk melakukan pembunuhan. Lalu adik-adik sekalian, di dalam hukum pidana itu ada yang namanya sengaja atau sering kita sebut dengan kesengajaan. Ada 3 nih. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Kesengajaan sebagai maksud itu seseorang melaksanakan perbuatannya itu memang jelas tujuannya apa. Itu kesengajaan sebagai maksud. Yang kedua, kesengajaan sebagai kesadaran sebuah kepastian. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan konsekuensinya ada, ya, konsekuensinya ada. Lalu yang ketiga, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Seseorang melakukan sebuah perbuatan, tetapi dia sadar ada kemungkinan lain selain tujuan dia. Paham ya situ ya? Ada kemungkinan lain, bukan satu-satunya tujuan dia, tetapi ada kemungkinan lain. Ya. Ini yang tadi kita jelaskan. Ya. Baik, yang sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Siapa namanya? Saya Bapak Madura. Bertanya, apa saja contoh dari kesengajaan? Kesengajaan, oke. Kesengajaan itu ada 3 kan ya? Kesengajaan yang sebagai maksud itu contohnya misalnya nih, saya kasih contoh kajian aja dari lain. Si Rahmat, si Fajar ya, Fajar. Fajar setelah keluar kelas ini ada rencana mau membunuh si Najmun. Ya, itu tujuannya jelas ya. Maksud si Fajar sudah jelas. Setelah keluar kelas ini dia mau membunuh si Najmun. Itu kesengajaan dengan maksud. Itu contohnya. Najmun hati-hati. Kadang-kadang dari contoh kebetulan. Ya. Yang kedua, contoh dengan sengajaan dengan kepastian. Ya, kesengajaan dengan kepastian. Itu misalnya si Kamil cocok jadi contoh karena ini berkaitan dengan sniper. Ya. Kamil dari kelas ini ada bawa senjata dan karena dia mau menembak monyet yang ada di luar sana atau mau menembak orang yang nggak dia suka. Ya, katakanlah yang di luar sana Rahmat namanya. Kalau Kamil menembak keluar, jebol nggak dikatakan? Jebol kan? Nah, itu sebuah kepastian bahwa sebelum Kamil tujuannya kena, Kamil sudah merusak dulu fasilitas yang ada di sini. Kaca itu pasti pecah. Itu sebuah kepastian yang harus dilakukan oleh seorang Kamil. Ya. Kecuali pelurunya itu peluru anak main ini tembak-tembakan plastik, nggak jebol kacanya. Tapi kalau peluru betulan jebol, ya itu sebuah kepastian disebut. Sebelum tujuannya sampai di pelakunya sampai tertembak, kacanya pecah dulu. Lalu yang ketiga, contoh kesengajaan dengan kemungkinan. Contoh yang sering mungkin kita sampaikan ke adik-adik bahwa misalnya nih ada siapa? Fernandes dia karena sakit hati sama mantannya
mau bunuh mantannya. Ya, mantannya satu pos tiga nih. Dibelikanlah kue bol, kasih racun kue bol. Ya, kasih racun kue bol. Saat sampai ke kos mantannya itu, otomatis ada kemungkinan bukan mantannya aja yang makan kue itu, ya kan? Ada dua kawannya lagi yang ada kemungkinan makan juga kue itu. Nah, di situ letak kesengajaan dengan kemungkinan itu, ya. Karena jangan betul-betul keluar, benar ya. Ya, mungkin itu apa? Lalu setelah selain apa ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau berbicara kesalahan, sudah pasti kan identik dengan orang, individu atau kelompok yang membuat salah atau yang membuat kesalahan. Jadi yang ingin saya tanyakan, di dalam hukum pidana ada tidak ciri-ciri dari seorang penjahat itu sendiri? Terima kasih. Pak, di dalam hukum pidana ini kita sedikit cerita. Di dalam hukum pidana ada yang namanya alat bantu hukum pidana, ya. Ilmu bantu hukum pidana. Salah satunya itu ilmu kriminologi. Salah satunya. Adik-adik sekalian, di dalam ilmu kriminologi itu ada bapak kriminologi dunia, namanya itu Cesare Lambrosio. Ya, pernah dengar? Pernah. Kalau nggak pernah dengar, ini baru dengar. Ya kan? Ya. Cesare Lambrosio. Jadi Cesare Lambrosio itu terkenal memang sebagai bapak kriminologi dunia. Menyambung dari apa yang ditanyakan Bapak terkait dengan kesalahan atau ciri-ciri seorang penjahat, saya jadi teringat dengan penelitian yang dilakukan oleh Cesare Lambrosio. Jadi Cesare Lambrosio ini melakukan penelitian ke penjara-penjara yang ada di Italia. Dia mau lihat ciri-ciri penjahat itu seperti dia pergi ke penjara A, dia mencatat ciri-ciri penjahat itu berambut ikal. Siapa yang bilang berambut ikal ini? Awas, itu salah satu cirinya. Lalu berkulit agak gelap. Coba lihat teman-teman, ada yang berkulit agak gelap, rambutnya ikal, lalu berhidung besar, hidungnya besar, coba. Ya, pada intinya beberapa penjara di Italia didatangi oleh Cesare Lambrosio, dia mengambil kesimpulan bahwa penjahat itu face-nya menyeramkan, Tetapi sekarang saat ini coba kita lihat penjahat sekarang, koruptor sekarang gimana? Iya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah terbantahkan ciri-ciri yang diteliti oleh Lambrosio. Ya kan, seiring berjalannya waktu, apalagi kan hukum ini sifatnya dinamis, berubah. Ya, itu nampak. Adik-adik sekalian, itu 3 kesengajaan di dalam hukum pidana. Ya, saya berharap adik-adik bisa paham dengan penjelasan yang sudah kita berikan. Untuk lebih memahami, adik-adik silakan dicatat boleh tugas yang akan saya berikan adalah mencari 3 contoh dari 3 kesengajaan yang sudah dijelaskan. Ya, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan sebagai sebuah kepastian. Ya, tujuannya apa? Ketika adik-adik sudah bisa membuat contohnya, saya bisa memastikan adik-adik sudah paham tentang apa yang kita sampaikan tadi. Ya, sudah dicatat? Ya. Silakan dikerjakan, nanti di pertemuan berikutnya coba akan dikumpulkan. Ya. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, ada satu pesan yang mungkin bisa adik-adik ingat. Ya. Guru saya dulu pernah bilang, kalau
sapi, tahu sapi? Diikat di kampus selama 4 tahun. Semakan, dikasih minum selama 4 tahun. Jadi saja. Mau nggak jadi sapi? Enggak mau kok. Saya kan sama dengan sapi, ya kan? Artinya apa? Adik-adik sekalian datang ke kampus cuma duduk absen pulang, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kan? Duduk aktif di kelas, pahami apa yang disampaikan. Jika tidak paham ditanyakan. Itu baru yang membedakan kita dengan sapi, ya kan? Jangan mau jadi sapi, siapa yang mau jadi sapi? Lalu adik sekalian, tetap fokus seperti yang dari pertemuan pertama saya bilang, fokus di setiap pertemuan, ya. Dan saya sangat mengapresiasi adik-adik saat saya datang semua sudah di dalam kelas, ya. Saya apresiasi itu semua. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Insyaallah dari pertemuan depan kita sesuai dengan RPS hukum pidana yang OB sudah masuk ke pertemuan 15 itu masalah saya. Ya, jadi tolong dibaca-baca sebelum kita masuk. Ya, pembahasan berikutnya silakan dibaca. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya yang sudah hadir. Insyaallah semua sehat selalu. Bisa menerima apa yang didapat oleh dosen-dosen kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.